Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyaf Lutfi Nur, NPM 21131919079, Prodi Teknik Informatika S1 Fakultas Teknik Universitas Sanggabuana. Dalam video kali ini, saya akan membuat program sederhana dari studi kasus untuk menghitung indeks massa tubuh atau bisa disebut juga IMT. Di mana program ini untuk tugas minggu keempat tentang keamanan mata kuliah pemrograman desktop. Dan di sini dalam program ini pertama ada rumus. Rumus yang kita gunakan ada berat dibagi tinggi kali tinggi bagi 1000. Nah, untuk aturannya nanti nilai dari sini, dari rumus ini digunakan untuk aturan yang ini. IMT untuk wanita berarti kalau kurus nilai dari sini kurang dari 17. Normal range-nya antara 17 sampai 23, kegemukan 24 dan seterusnya. Contohnya saya di sini tidak akan input jenis kelamin dipilih, inputnya dipilih. Nanti masukkan berat dan tinggi. Lalu status, keluarlah status seperti yang aturan yang ini. Nah, tahapannya ada 3. Pertama, saya membuat desain programnya, ada input, aksi, dan output. Lalu skrip programnya agar aplikasinya sesuai dengan keinginan berjalan. Nah, di sini yang ditekankan dalam video kali ini yang ini, security atau validasi program keamanan, sesuai dengan pembahasan di minggu keempat ini. Oke, saya akan buka Microsoft Visual Studio-nya untuk membuat programnya. Buat project baru, nama menentukan IMT, indeks massa tubuh. Oke. Pertama kita buat desain yaitu input. Input berarti ada 3. Pertama jenis kelamin, ada berat, ada tinggi. Nah, kita ganti dulu properti formnya, kita ganti ini namanya menjadi menentukan IMT. Kita kasih label di sini, label menentukan indeks massa tubuh, indeks. Terbesar fontnya di sini, jadi ukurannya 10. Nah, sedikit rapikan ya. Nah, ini ke atas ya. Kita ketengahkan dengan menu format, center from, horizontal. Inputannya pertama jenis kelamin, pilih. Berarti kalau pilihannya itu kita bisa menggunakan 2 opsi. Yang pertama bisa menggunakan radio button atau combo box. Nah, dalam kasus ini saya akan menggunakan combo box. Untuk pilihannya combo box. Kita beri label di sini. Labelnya jenis kelamin, salah. Teksnya ganti jadi jenis kelamin. Lalu kita butuh berat dan tinggi. Saya gunakan text box di sini, text box 2. Ini untuk berat dan ini untuk tinggi. Kita rapikan, kasih label. Ini ganti jadi berat. Badan
Ini jadi tinggi badan. Ini jadi tinggi badan. Nah, untuk inputannya sudah ada. Sekarang aksinya saya akan menggunakan button di sini untuk menentukannya. Kita pilih button, ganti tulisannya jadi tentukan. Aksi sudah. Selanjutnya output berarti status IMT berdasarkan aturan di atas. Saya gunakan 2 di bawah. Itu pertama status, yang kedua nilai, supaya si pengguna tahu berapa nih nilai hasil yang diinputkan. Kasih label status IMT. Kasih juga di sini nilai IMT ya. Kita rapikan. Kita geser rata kiri semuanya, dan ini kita ketengahkan, center from horizontally, sama kita kenakan middle vertikali. Nah, sudah. Ini selanjutnya kita membuat script program, di mana jadi seperti ini. User kan input di sini. Nanti klik tentukan, maka akan muncul hasil. Berarti si inputan ini akan diproses saat button atau tombol tentukan diklik. Tapi sebelum itu kita ganti nama tiap-tiap ini dulu, tiap-tiap kontrol, supaya memudahkan untuk meng-scriptnya. Untuk membuat scriptnya kita ganti ini jadi TB text box, CB combo box. Nah, sudah. Periksa dulu. Untuk penamaan di sini kita tidak boleh menggunakan spasi ya, atau bukan nama atau nomor di awal, karena akan terjadi error. Tapi kita bisa menggunakan underscore di sini. Nah, bisa. Kita klik tentukan 2 kali. Nah, di sini ini tidak diperlukan. Kita buat scriptnya. Pertama saya akan membuat status ya. Status itu kan kata, di sini kata. Berarti saya gunakan string. Dim status as string. Saya beri string kosong. Selanjutnya saya akan menampung terlebih dahulu ini berat dan tinggi badan. Saya tampung di sini berat dan tinggi badannya. Dim berat as integer atau nomor bulat. Integer sama dengan file, kita ambil nilai angka dari sini, dari berat TB berat badan dot text, kita ambil teksnya. Selanjutnya
dim tinggi as integer dengan nilai dari TB tinggi teksnya. Nah, kedua nilai sudah didapat. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang ini. Kita di sini membuat nilai, variabel nilai dim nilai as double. Kita menggunakan tipe data double untuk nilai ini supaya nantinya si nilai ini mempunyai koma angka yang mempunyai koma atau ya seperti itu. Kita masuk ke rumus berat dibagi tinggi kali tinggi dibagi 10.000. 1, 2, 3. Nah, sudah. Sekarang kita tentukan jenis kelaminnya, apakah si user memilih pria atau wanita. Tapi sebelum itu kita isi dulu si jenis kelaminnya saat form ini dimuat. Kita pilih tbcb jenis kelamin .item tambah add itemnya yaitu pria. Copy aja, sini wanita. Nah, sudah. Kita cek if jika CB jenis kelamin teksnya sama dengan pria, maka then kita jalankan yang ini untuk nilai, untuk status ya, karena nilai sudah didapat di sini. Kita gunakan nested if atau if bersarang, ada if di dalam if. Untuk pria dulu, jika nilai kurang dari 18 tadi, maka status sama dengan kurus. Else if jika lebih dari 18, bukan lebih dari 18, lebih dari sama dengan 18, jika nilai lebih dari sama dengan 18 dan nya kurang dari sama dengan 25, kurang dari sama dengan 25, dan nilai kurang dari sama dengan 25, maka ini normal. Di antara 18 dan 25 itu normal. Terus sama dengan normal. Lalu jika nilai lebih dari sama dengan lebih dari 25, atau bisa juga 26, lebih dari 25 berarti 26, dan kurang dari sama dengan nilai kurang dari sama dengan 27. Maka itu di sini ada yang error. Apa errornya? Kurang koma.
berarti koma kurang tutup kurung sama dengan kegemukan. Lalu lebih dari 27 berarti obesitas tadi ya. LCF nilai lebih dari 27 dan maka status sama dengan kegemukan, obesitas. Ini untuk pria. Nah, selanjutnya bagaimana jika pilihannya wanita? Kita else lagi di sini. Ini wanita. Kita copy dulu dari sini, takutnya nanti salah. Wanita 17 di sininya. Ini 17, ini 24. Ini 24. 17 sama 23 ya, kurang dari sama dengan 23, lebih dari 23 berarti 24 sampai 27. Nah, sudah. Sekarang kita keluarkan nilainya ke sini, status IMT dan nilainya TB status sama dot text sama dengan status. Nah, selanjutnya untuk nilai TB nilai dot text sama dengan nilai, seperti ini. Kita coba. Nah, di sini kelamin kita pilih pria, berat badan 50 kilo, 165, tentukan 18, berarti 18 normal ya, karena kurus itu kurang dari 18. Kita ganti 45, kurus ya 16 itu kurang dari 18. Untuk wanita sama, terganti jadi 48, normal karena 17, lebih dari 17. Nah, ini berarti sudah berjalan ya script programnya. Untuk selanjutnya saya akan membahas yang ketiga, yang ini security atau validasi program. Ada kalanya dimana si user nanti saat menggunakan aplikasi ini menemukan beberapa masalah. Seperti contoh di sini, saat jenis kelamin kan harusnya jenis kelamin itu saat ini dimuat atau dijalankan harus terpilih salah satu, tidak boleh kosong, dan ini juga tidak boleh diketik, harus yang ada di sini. Berat badan juga di sini kita bisa mengetikkan alfabet, harusnya hanya menerima nomor saja, sama seperti tinggi badan. Dan di sini status juga tidak boleh diketik, harus ditentukan nantinya. Ini juga nilai juga tidak boleh diketik. Berarti pertama kita ubah ini, terus yang ini. Dan juga yang ini berat badan. Berat badan tidak boleh diisi, tidak boleh tidak diisi, atau tidak boleh kosong, harus diisi sama dua-duanya. Tuh, kita tentukan jadi error di sini ada none, not a number. Jadi bukan number di sini. Error. Pertama kita ini tidak boleh diketik dulu ya. Enable-nya di false dulu. Lalu ini yang ini kita pilih CB jenis kelamin dot selected index sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui bersama, indeks itu dimulai dari 0. Berarti 0 itu pria nantinya.
jika satu wanita. Sudah. Dan juga si jenis kelamin ini tidak boleh diketik. Jenis kelamin Kaypres, eventnya Kaypres EFK. Nah di sini i.handled sama dengan true. Kita coba. Nah, tidak bisa diketik, tapi bisa dipilih. Ini sesuai dengan apa yang diharapkan aplikasi ini. Tentukan. Nah, sekarang ini periksa dulu. Ketika tombol tentukan diklik, maka kita periksa apakah berat badan ada. Jika tidak ada, maka harus diisi. Tinggi badan juga sama. Atau berat badan juga minimal harus 1 nilainya. Kita ke sini. Pertama kita buat supaya nantinya si berat badan, textbox berat badan hanya menerima inputan number. Saat di press berarti if not i dot keychar lebih dari sama dengan 0 dan i dot keychar kurang dari sama dengan 9. Nah, or i dot keychar sama dengan pb back. Dan maka i dot handled sama dengan false. Jadi seperti ini kodenya. Yang diperbolehkan itu 0 sampai dengan 9 atau pb backspace ya yang diperbolehkan diketikkan di sana. Sama untuk ini tinggi berat badan sudah, tinggal tinggi badan. Tinggi badan deklarasinya sama Kaypres. Kita copy aja yang ini. Sudah. Sekarang kita buat agar mengecek program tersebut bisa mengecek apakah berat badan atau tinggi sudah ada isinya atau belum sebelum ditentukan. Kita cek terlebih dahulu if tb berat badan dot text sama dengan 0 atau or tb berat badan dot text kurang dari 1. Maka kita munculkan message box. Nah, pertama di message box itu ada yang namanya isi untuk nanti saat ada pesan message. Isi ini maksimal 1024 karakter. Kita di sini masukkan berat badan harus diisi dan tidak boleh kurang dari 1. Selanjutnya ada parameter style message box. Kita gunakan pb OK only supaya hanya ada tombol OK saja. Selanjutnya untuk title atau judul message tersebut kita kasih peringatan. Kita fokus. TB berat badan fokus. Fungsinya supaya nanti auto langsung dipilih TB berat badannya. Tinggal ketik fokus. Nah, seperti ini. Sama untuk else.
ganti dulu ininya jadi dari berat ke tinggi. Ini juga tinggi. Ini juga tinggi. Kita kosongkan, harus diisi lalu difokus. Dan belum di sini L. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, harus diisi lah. Bak 0. Tidak bisa, harus 1 minimal. Berat badan 50. Ini kosong. Ini kurang, bukan berat tapi tinggi. Selesai. Kita cek lagi. Ini 90, 80, tingginya 175. Bisa. Nah, ada kendala lagi di sini, bukan kendala sih, tapi ini saya akan jadikan angka di belakang komanya 2 digit. Kita bisa gunakan di sini ada format number. Parameter yang pertama nilainya atau angkanya. Lalu berapa jumlah digit di belakang koma. Kita pilih 2. Di sini untuk wanita berat badannya 80, tinggi badan 165. Tentukan. Nah, ini. Jadi kesimpulannya, security atau validasi dalam sebuah program itu sangat penting supaya nantinya untuk meminimalisir kesalahan dan program bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan. Seperti itu. Nanti untuk source code atau kode yang ini saya akan upload ke Google Drive dan linknya saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Mungkin untuk penjelasannya ya cukupkan sekian. Jika ada komentar, saran atau kritik bisa di kolom komentar di bawah video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.